tikus tadi kan. Kalau kita kata membagi benar kepada yang hak, padahal maksud tikus ni bilangan yang berlebihan. Bagaimana pilihan Five ini kan? Kita dia tak patutnya ada sebanyak macam itu. Itu karena sendirian lah, berjamaah. Ketika tikus itu ada 1000 jumlahnya, dikasihkan ke saya, kami hanya satu blok, akan lain jumlah tikus yang 1000 ketika dibagikan kepada 6 blok. Sebab tikus sengaja tidak dibunuh, ya, tidak dibunuh. Sistemnya hanya pengendalian saja, sebab orang sudah tahu macam dan bentuk tikus tapi tidak tahu tentang karakter dan biologis tikus. Dan yang diperpikirkannya bukan tikus yang terbunuh, tapi tikus yang masih ada. Sehingga kalau kita membunuh tikus hanya 1000 saja, kalau tikus yang masih ada 2 juta, maka tidak ada gunanya. Lewat. Jadi tikus itu sangat cerdik, tapi kita harus lebih cerdik daripada tikus. Mereka akan mengisi tempat-tempat yang kosong, baik populasi atau untuk mencari makanan. Tikus sangat peka dengan pembau dan perasa, tapi tikus pelupa. Jadi semua ada kelemahan, ada kelebihan. Cuman tikus itu waktu saya alami di Tunjung, Pak Pari, Cek Wati, Alapati, alhamdulillah dia sampai saya boleh sedikitnya agak leluasa untuk meninggalkan Tunjung karena sudah ada pengganti lah yang ingin melanjutkan ini. Sudah bisa bagi gagal. Ya, dia siang malam kadang-kadang, tapi malam itu tidak sampai malam larut lah. Ya, kadang-kadang malam masih di Tunjung kalau penelitiannya atau pekerjaannya belum selesai. Kemudian sekarang Pak Pari, dan ini yang paling penting Cek Gulima nih, orang yang sudah 80 tahun lebih, dia sangat mendukung sekali tentang kegiatan ini. Seandainya ada yang setuju dengan kegiatan kami atau kita ini, kita gabung lagi, adakan lagi pertemuan. Mudah-mudahan nanti akan berjamaahnya lebih banyak. Bisa khusus lagi kepada menjawab pertanyaan ini, ya. Bagaimana dalam keadaan tikus yang begitu banyak, ya, bisa saja teknik ini atau kaedah ini menghindar. Kalau seandainya mau tikus itu dihindari dari keadaan, kita ada beberapa cara. Tikus itu boleh diperangkap dengan dibakar. Boleh saya gambarkan? Ya. Seandainya ini petak sawah, ya, semuanya ini sudah terserang tikus. Ini dihabiskan saja. Ini dihabiskan. Yang ini disisakan dengan pagar plastik. Tapi plastik yang tidak bocor, tidak bolong ketika digigit tikus. Itu tak bekas. Di sini dibikin longkrang atau parit yang tergenang air. Luasnya Pak kurang lebih 1 meter atau 3 kaki. Luas parit. Dan pagar plastik ini dipasang di sini, di tepi yang ini. Pagar plastik itu dipasang di sini, dan ini terendam dengan air. Plastik sheet di bawah, sehingga tikus ini akan berenang di sini. Maka kalau tikus lagi berenang, maka kekuatan untuk membolong plastik ini kurang. Seandainya kita mau bikin perangkap, di sini dikasih jembatan
kasih untuk dia nyebrang. Ya, kasih jembatan. Di sini kasih jembatan. Bridge over the river Kwai ini. Jadi ketika tak ada makanan di mana-mana. Ini kasih, di sini dikasih bubuk lah, perangkap bikin dari kerawat ukuran besar, boleh masuk tapi tidak keluar. Jadi ketika tikus lari-lari berenang sampai renang, mas ketika ini atau keliling ke sana, di sini ada jembatan, maka dia akan melalui jembatan ini. Dan karena bau dan ramai terdengar yang lagi sorak-sore di sini, padahal ini yang dalam perangkap, dia akan mencari dari mana-mana, berlari dan masuk ke sini. Tahu-taunya tak boleh kembali. Maka cara inilah yang kalau mau dilaksanakan untuk menangkap tikus. Tapi ini juga tidak boleh munfarid. Kalau di blok ini ada, blok ini ada, semua blok itu ada, baru ini boleh dilaksanakan. Kalau hanya ditunjuk saja, maka ketika ini habis, datang lagi dari tempat lain ke sana, akan mencari populasi yang tidak ada. Jadi kekosongan. Ya, jadi seandainya ini mau diamankan, sawah kita mau diamankan, ya pagarlah kelilingnya. Berapa area sawah kita, pagar dengan kalau hanya untuk tikus. Kalau hanya untuk selain tikus mau burung, tutuplah dengan jaring, ya. Jadi itu yang menghindarinya. Tapi apa mungkin secara itu? Tapi ternyata setelah dirasakan dengan adanya sama tanam saja antara blok ini itu sudah boleh diatasi. Meminimalkan untuk menjayakan projek ini di peringkat besar ataupun di peringkat negeri. Di Kelantan ke, di Selangor ke, dia tidak boleh satu pulau saja, mesti banyak pulau. Ya. Supaya yang berat itu sama di Piko, yang ringan itu sama di Jinjing. Gitulah. Tapi kalau katakan macam tunjuk, kalau kata padi itu ditanam musim dengan orang lain, tikus dia tak pilih padi organik dia cuma tapi sekarang ni sebab beberapa consideration teknik yang hampir teknikal, dia tanam di luar tidak bersama. Itu yang jadi masalah. Kalau tikus ataupun makhluk alami ini akan terangsang untuk pergi ke tempat alami juga. Ya, yang tidak alami itu dia hindar. Banyak sudah kajian-kajian di Amerika, tanaman yang kurang jenisnya tak pergi ke sana, pergi yang pada tahu yang itu merosakkan dia. Ya gitu. Pandangan tentang hal itu, kita biasa orang Indonesia lah memakan biji buah-buahan. Ini yang licin, yang sudah kelihatannya cantik lah, come. Tapi kenapa orang yang sudah tahu tentang kesehatan ini yang dipilih ini adalah yang ada bekas-bekas ular atau bekas gigitan serangga. Sebab makhluk ini, serangga ini, dia lebih peka lagi terhadap makanan yang membahayakan. Seandainya tadi tanaman organik lebih diserang serangga-serangga atau musuh yang lain alami. Itu setelah saya lihat perbedaan dari pokok pun dia akan lebih yang organik dengan sudah menggunakan kesuburan tanah, dia akan tumbuh dengan subur sehingga gemuk atau montok atau bahasa gede, demplon lah, gademon, bagus. Jadi selain muda, dia gemuk. Ternyata kalau dibanding-banding, ya sama saja seperti manusia pada hakikatnya. Tikus pun senang pada yang muda dan yang gemuk. Manusia pun tidak jauh berbeda mungkin pada yang muda dan yang gemuk. Kurang gemuk. Oke, kalau pilih yang sedang-sedang saja, itu juga sudah disarankan bahwa kita harus memilih yang sederhana, tengah-tengah. Padat.
Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya. Jadi kalau kembali lagi ke perintahnya, kalau di kehidupan ini dilaksanakan dengan bersahajanya melihat tuntutan Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah kehidupan Dua perkara yang saya nak kutip di sini adalah, pertama, pendekatan yang diuraikan Pak Faik itu pendekatan tidak melibatkan kimia. Penting ya. Pertama ya, tidak melibatkan kimia. Kedua, melibatkan pahaman tentang PL tikus. Cara biologinya apa? Ya? Membuat air di klinik itu supaya tikus berenang. Kita faham tikus berenang. Ya. Tapi masa dia berenang, dia banyak menggunakan tenaga. Dia sudah letih. Kalau dia naik di perbatasan belah sana, dia tak berdaya lagi nak menggigit. Dia tak naik, dia tak boleh nak tunjang. Itu aja. Dia nak tunjang. Pentingnya dia tak ada tengah bunyi, dia basah. Berat. Jadi pendekatan ini masih lagi alami kerana dia tidak menggunakan kimia. Penting ya, itu prinsip dasarnya tak boleh guna pendekatan kimia. Kalau kita guna pendekatan kimia nak membunuh tikus, dah rosak. Maka tidak jatuh dalam takrif pertanian alami.